السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia dan mulia ini, dan masih kita di bulan Rajab, akhir dari bulan Rajab tahun 1440 Hijriyah, salah satu dari bulan haram yang sesaat lagi kita memasuki bulan Ramadan insyaallah taala. Maka bekal yang paling utama untuk menghadapi Ramadan adalah tajdidul iman, memperbaharui iman kita, tathbitul iman, mengokohkan iman kita, terutama yang berkaitan dengan masalah at-tauhid yang merupakan syarat mutlak amal ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah al-ikhlas. Di samping al-ittiba', mengikuti contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, tema kita dan kertas yang antum pegang, inti dari apa yang akan kita pelajari pada kesempatan malam ini, yaitu mendalami 3 tauhid di dalam Islam. Poin pertama para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, at-tauhid ini bahasa Arab, asal dari kata wahada yuwahidu. Apa artinya? I'tiqadu syai' wahid, meyakini sesuatu itu satu. Ini asal dari makna dari tauhid. Ini meyakini sesuatu itu esa, sesuatu itu satu. Ini asal dari kalimat tauhid. Adapun makna secara umum dalam istilah agama kita, singkat saja. Apa itu? Tauhid berarti ifrad. Tauhidullah berarti mengesakan Allah. Mengesakan Allah dengan apa? Bima yukhtassu bihi, dalam kekhususan Allah. Ini dia makna dari tauhid secara syariat dengan singkat. Mengesahkan Allah dalam segala kekhususan Allah. Baik, kekhususan Allah Azza wa Jalla tidak keluar dari 3 bab. Tidak keluar dari berapa? 3 bab. Dan ingat para hadirin, materi kita ini nyambung terus. Malam ini 1 bab, besok pagi 1 bab, besok malam lagi 1 bab, besok lagi 1 bab.
pertemuan nanti bulan Oktober satu bab, satu bab, satu bab. Jadi ngajinya teratur. Maka antum tidak hadir besok, lolos. Baik. Jadi ingat, kekhususan Allah Azza wa Jalla tidak keluar dari 3 bab. Kembali kepada 3 bab. Yang pertama, kekhususan Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan perbuatannya. Kenapa suaranya ini? Hah? Baik. Suaranya beres apa kurang beres? Ya, masjid penting sekali suara nih para jamaah. Meskipun kurang bagus masjid, tapi suaranya top cukup. Masjidnya bagus tapi suaranya nggak bagus, kasihan. Ya, penting sekali namanya suara ini. Baik para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah suara saya kebesaran akhirnya speakernya kaget gitu? Ya, baik. Jadi pertama, kekhususan Allah yang berkaitan dengan perbuatannya. Apa maknanya? Hanya Dia yang bisa berbuat hal-hal tersebut, maka dikatakan kekhususan. Tidak ada yang lain. Seperti apa? Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Apalagi mengatur alam semesta, langit tanpa tiang, bumi menjadi rata, tidak goyang, dipasang oleh Allah pakunya, ada pasaknya. Apalagi yang sakit diberikan kesembuhan, yang sesat diberikan hidayah. Kemudian yang dalam keadaan sempit diberikan kelapangan. Yang istighfar diberikan ampunan. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah. Maka dikatakan kekhususan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan. Yang kedua, kekhususan Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat. Maknanya apa? Hanya Dia yang punya nama seperti itu. Maknanya apa? Hanya Dia yang punya sifat seperti itu. Contoh, nama Allah. Adakah selain Allah yang memiliki nama Allah? Enggak ada. Hambanya boleh ada Allahnya kalau ditaruhkan apa? Abdullah, menjadi hamba Allah. Mana lagi Ar-Rahman yang maha pengasih. Mana lagi Al-Alim. Mana lagi Alimul Ghaib yang mengetahui gaib secara mutlak. Mana lagi Uluwul Zat yang dirinya zatnya paling atas, paling tinggi. Kemudian yang mendengar yang jauh, yang mengetahui jumlah dedaunan yang berjatuhan di langit maupun di bumi, yang dari langit turun ke bumi, yang berada di dalam lautan. Ini kekhususan siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Jadi kekhususan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat. Artinya tidak ada yang punya nama seperti itu kecuali Dia. Tidak ada yang punya sifat seperti itu kecuali Dia. Yang ketiga, kekhususan yang berkaitan dengan ibadah kepadanya. Segala macam bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, mulai dari salat, zakat, puasa, haji, menyembelih, takut, cinta, berharap, taat, dan yang lainnya dari seluruh macam bentuk ibadah, tawakal, nazar, itu khusus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka para hadirin rahmati Allah azza wajalla, kembali kita definisi tauhid dalam syariat secara umum mengesahkan Allah dalam segala kekhususannya. Baik. Maka dari sini para hadirin, ulama Islam membagi mengesahkan Allah itu dalam tiga hal. Dalam tiga hal. Yang tiga ini tidak bisa satu saja, dua tidak. Tidak bisa dua saja, satu tidak. Harus semuanya. Tidak boleh mengimani perbuatan Allah saja, tetapi perbuatan kita tidak untuk Allah. Tidak boleh kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah saja, tetapi dalam perbuatan Allah, dalam perbuatan kita tidak untuk Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi dari sini para ulama kita menjelaskan bahwasanya mengesahkan Allah terbagi menjadi tiga macam. Pertama, tauhid rububiyah. Itulah dia mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan Allah. Mengimani apa yang terjadi dalam semesta ini semata-mata perbuatan siapa? Tidak ada perbuatannya jin campur tangan dalam alam semesta. Jin berbuat atas dasar kehendak Allah, ketetapan Allah. Malaikat juga berbuat atas dasar perintah Allah Azza wa Jalla. Maka yang berkuasa secara mutlak, yang menciptakan secara mutlak, yang membentuk segala-galanya secara mutlak, hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka itulah dia definisi tauhid ar-rububiyah, yaitu ifradullah bi'af'alih, mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatannya. Sekali lagi para ikhwan, para hadirin. Jadi tauhid dengan melihat kekhususan Allah tadi terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama maknanya esahkan Allah dalam seluruh perbuatannya. Lebih rinci lagi, esahkan Allah dalam penciptaan. Satu, esahkan Allah dalam kepemilikan. Dua, esahkan Allah dalam pengaturan. Jadi hanya Allah yang menciptakan segala-galanya, dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Hanya Allah. Dari yang mati menjadi hidup, dari yang hidup menjadi mati. Kemudian yang memiliki di langit Allah, yang memiliki yang di bumi Allah, yang mengatur yang di langit Allah, yang mengatur di bumi Allah. Maka tiga ini dikatakan usulur rububiyah, pondasi tauhid rububiyah yang tiga. Apa itu? Menciptakan, memiliki, mengatur. Dan ini terkumpul dalam firman Allah surat At-Taubah 116. Dalam surat apa? At-Taubah 116. Di sini pondasi tauhid rububiyah. Apa kata Allah? Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya milik Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Milik Allah. Satu, kepemilikan. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, dia pula yang mematikan. Ini apa? Menciptakan, al-khalq.
Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kalian tidak punya penolong, kalian tidak punya pembela selain Allah Azza wa Jalla. Yang mengatur ada pada akhir ayat ini. Ini adalah tadbir, pengaturan. Maka dari sini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, menciptakan dari tidak ada menjadi ada itu hanya kekhususan siapa? Allah. Adapun manusia dia menyusun. Dia menyusun mobil dari besi, dari plastik. Yang ngajar dia, 'allamal insana ma lam ya'lam. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia ciptaannya hanya menyusun. Adapun Allah dari tidak ada menjadi ada tanpa ada contoh, tanpa ada misal. Maka penciptaan mutlak hanya punya Allah. Kemudian pengaturan mutlak hanya milik Allah. Kemudian memiliki secara mutlak hanya milik Allah. Maka itu sebabnya kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini ada tauhid apa? Rububiyah. Baik. Ini yang pertama, kekhususan Allah Azza wa Jalla, rububiyah. Maka para hadirin, kalau ada keyakinan gunung dijaga oleh jin, laut dijaga oleh jin, maka kita katakan ini telah merampas rububiyah Allah. Berarti bukan lagi Allah yang istimewa, bukan lagi Allah yang punya kekhususan. Inilah dikatakan syirik dalam rububiyah. Baik. Yang kedua, tauhidul asma was sifat. Mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ingat, asma wa sifat adalah apa? Kekhususan. Enggak ada yang punya yang lain. Tidak ada. Sama sekali. Nah, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, juga punya 3 pondasi. 3 pondasi. Tadi rububiyah berapa? 3 pondasi. Asma wa sifat juga 3 pondasi. Pertama, menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Apa yang Allah sebut tentang dirinya, maka itu tidak serupa dengan dalil firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami' al-basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini para hadirin ada 2 prinsip dalam tauhidul asma was sifat. Ada berapa? 2 prinsip. Pertama, nafyut tamtsil. Meniadakan keserupaan, meniadakan kesamaan dengan apapun. Yang kedua, itsbatus sifat. Menetapkan nama-nama sekaligus sifat-sifat yang layak dengan kebesaran Allah. Yaitu apa? As-Sami' Al-Basir. Baik. Pembuktiannya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ketika Allah Azza wa Jalla mengumpulkan makhluk ini di padang mahsyar, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Setiap kita para hadirin kelak pada hari kiamat akan diajak berbicara oleh Allah.
Tidak ada antara kita dengan Allah penerjemah. Fayunadillah bisautin. Di sana Allah memanggil dengan suara. Fayasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Suaranya Allah yang dengar, yang jauh maupun yang dekat sama persis didengar oleh hamba-hambanya. Ini menunjukkan apa? Suaranya Allah, ucapannya Allah tidak sama dengan ucapan makhluk. Kalau ucapan makhluk mungkin di dekat saya terang, jauh sana kurang terang. Atau di jauh sana terang, tapi di dekat saya tidak terang. Inilah dia sifat makhluk. Adapun sifat Allah, laisa kamitslihi syai'. Maka kaidahnya kita katakan itsbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Apa maknanya? Tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah sahihah tanpa diserupakan dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian tiadakan keserupaan dengan sifat-sifat makhluknya dengan tanpa mengingkari sifat itu. Allah di atas, tetapkan Allah di atas, jangan diingkari Allah bukan di atas. Tetapkan sifat-sifat tersebut dengan tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya. Allah di atas layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Baik, itu pondasi yang pertama dalam mengimani keistimewaan, kekhususan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tetapkan sifat Allah, jangan diserupakan dengan sifat makhluknya. Sebagaimana dalam surat apa? Asy-Syura ayat 11. Yang kedua, tanzihullah tabaraka wa ta'ala bila ta'til. Sucikan Allah dari keserupaan dengan tanpa mengingkari sifat itu. Katakan Allah punya tangan dengan mengatakan tangannya Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Loh, mana bentuknya kok tidak serupa? Dengan tanpa kita mengingkari, lihat firman Allah Azza wa Jalla. Apa Allah Azza wa Jalla katakan, dibawakan juga dalam Sahih Bukhari dalam kitab Tauhid. Datang seorang Yahudi kepada Nabi SAW mengatakan, ya Muhammad, innallaha yumsikus samawat ala isbi'. Allah menggenggam langit itu di satu jari-jarinya. Di satu jari-jarinya. Bumi di satu jari-jarinya. Pohon kayu di satu jari-jarinya. Makhluk di satu jari-jarinya. Nah, kita makhluk mau genggam apa pakai jari-jari kita? Satu aja. Mau genggam apa? Hah? Makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya tangannya Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sesungguhnya. Bumi semuanya hari kiamat di genggaman Allah. Langit itu dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwasanya tangannya Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Jadi kaidah yang kedua, sucikan Allah dari keserupaan dengan tanpa mengingkari sifat. Ini dalilnya surat An-Nahl ayat 60. Walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim.
Milik Allah perumpamaan yang maha tinggi, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Atau apa? Disebut oleh Allah Azza wa Jalla, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga, pondasi asma wa sifat, qat'u tam'ina an idrak kaifiyati sifatillah. Jangan pernah berharap ingin tahu bagaimana rupanya sifat-sifat Allah. Jangan pernah berharap. Putus asalah. Kalau Allah mengatakan dirinya punya tangan, jangan pernah berpikir bagaimana sih rupanya tangan Allah kok bisa genggam langit. Buang pemikiran seperti itu. Allah Subhanahu wa taala punya kaki. Dia injak neraka jahanam, dalam Sahih Bukhari langsung mengkerut. Jangan pernah berpikir bagaimana sih rupanya kaki Allah kok bisa nginjak neraka jahanam. Ini 3 pondasi ini para jamaah, baru benar iman kita terhadap keistimewaan, kekhususan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan dalil surat Thaha ayat 110, wala yuhituna bihi ilma. Manusia tidak mungkin meliputi apa yang ada pada diri Allah, tetapi Allah yang meliputi apa yang ada pada makhluknya. Gak mungkin para jamaah. Nah, ini dia 3 pondasi tauhid asma was sifat. Tetapkan sifat Allah, jangan diserupakan. Sucikan Allah dengan tanpa mengingkari. Sucikan Allah dari keserupaan tanpa diingkari sifat itu. Yang ketiga, jangan pernah berusaha mau tahu bentuk dan kaifiat tata cara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kekhususan Allah adalah tauhid al-ibadah atau tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam seluruh macam bentuk ibadah. Berdasarkan firman Allah dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Baik para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum lihat sekarang apa yang ada di catatan antum. Para ulama kita, salah satu bentuk pembagiannya terhadap tauhid tadi ada 3. Ulama sebagian yang terdahulu dibagi menjadi 2, tetapi ini penyederhanaan. Perincian yang 3. Penyederhanaannya 2. Apa istilah mereka? Istilah mereka mengatakan tauhidul ma'rifah wal itsbat, atau tauhid al-ilmi al-khabari. Tauhid ilmu dan berita. Wajib diilmui, kemudian berita tentang Allah. Di sini ada 2 tauhid. Rububiyah, asma was sifat. Berita tentang Allah, rububiyahnya. Kemudian yang wajib diilmui tentang Allah, asma was sifatnya. Yang kedua dinamakan tauhidut talab atau tauhidul amali. Tauhid permintaan atau praktik. Siapa yang praktik? Bukan Allah. Otomatis siapa? Kita. Apapun ibadah kita harus untuk Allah. Maka ini dinamakan hakikatnya tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Baik para hadirin, apa yang dibawakan di dalam catatannya antum? Terkumpul 3 macam tauhid ini dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Salah satunya, ambil yang pertama. Apa kata Allah? Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 5. Apa kata Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ayat kedua. Bismillah ayat pertama.
Cuma para ulama menjelaskan kaifiat membacanya waktu sholat, bismillahnya, riwayat yang sahih dari Nabi sir. Adapun yang jahar, ini ada riwayat dari para tabi'in. Jadi andai kata jahar bismillah ya beberapa waktu boleh ketika membaca Al-Fatihah. Tetapi petunjuknya jahar terus tidak juga. Kenapa? Ibnu Abbas mengatakan, ya, ana a'rabi in jahartu bi bismillahirrahmanirrahim. Aku termasuk orang Badui kalau terus-menerus menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita katakan riwayat yang sahih dari Nabi SAW membaca basmalahnya dengan sir, bukan tidak baca. Meskipun dalam mazhabul Malikiyah tidak baca sama sekali. Berdasarkan riwayat Imam Muslim, yaitu apabila hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hambaku memujiku, tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli hal, jahar, sir, khilaf di kalangan para ulama mengenai riwayat-riwayatnya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau dia menjahar tidak ada masalah, sesekali dua. Kalau dia sir, itulah yang dilakukan terus-menerus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan, 3 tauhid kumpul di dalam surat ini. Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Apa arti dari Rabb? Dan disinilah diambil kata-kata tauhid rububiyah. Rububiyah dari kata Rabb. Apa arti Rabb? Al-Khaliq, pencipta. Al-Malik, sang raja. Al-Mudabbir, sang pengatur. Nah, yang 3 ini dasar tauhid apa? Rububiyah. Maka inilah dalilnya tauhid rububiyah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. 2 ini nama dari nama Allah yang maha mulia, yang mengandung sifat ar-rahmatul kamilah, kasih sayang yang sempurna, yang tidak serupa dengan kasih sayang makhluknya. Disinilah tauhid apa? Nama dan sifat, tauhidul asma was sifat. Bayangkan, mana bentuk kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluk? Nabi SAW bersabda, "Lallah arhamu bi'ibadihi min khalqih." Allah lebih kasih sayang kepada hambanya dari hamba menyayangi sesamanya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam perang Hunain tertangkap wanita. Begitu wanita ini sadar, kaget dari perang itu, yang dicari pertama kali anaknya. Begitu dilihat anaknya langsung didekap, dikasih nyusu. Apa kata Nabi SAW? Ara'aita anna hadhil mar'ata tarihatan waladaha. Mungkinkah ibu ini akan melempar anaknya? Apa jawaban Nabi? Tidak. Sahabat mengatakan tidak. Apa kata Allah? Allah lebih sayang kepada hambanya dari seorang ibu sayang kepada anaknya. Kalau kita Indonesia mengatakan kasih ibu sepanjang masa, rahmatullahi alaiha, tetapi Allah azza wa jalla kasih sayangnya dari dunia sampai akhirat. Dan yang di dunia yang diturunkan oleh Allah sebagaimana hadits yang sahih, hanya 1 rahmat dari 100 rahmat. 99-nya diberikan kepada orang beriman. Ini menunjukkan rahmat Allah tidak sama dengan rahmat manusia.
Maliki yaumiddin. Malik, ada dua bacaan. Bisa Maliki yaumiddin, bisa juga Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin yang menguasai, yang memiliki. Kalau Malik, raja hari pembalasan. Ini juga di dalamnya apa? Asma was sifat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Disinilah dia dikatakan tauhidul ibadah. Apa makna ayat ini? Ibadah kami hanya untukmu, tidak untuk selainmu. Permintaan tolong kami hanya untukmu, tidak kepada selain engkau. Maka dikatakan ifradullah bil ibadah, esakan Allah dalam ibadah. Inilah dia para jamaah, dalam satu surat terkumpul berapa tauhid? 3 tauhid. Baik. Kemudian kita pindah ke dalil yang kedua. Antum lihat dalil yang kedua. Surat Maryam ayat 65. Ini dia di antara satu ayat mengumpulkan 3 tauhid. Satu ayat mengumpulkan 3 tauhid. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb, ingat arti Rabb ada 3 unsur. Pencipta, memiliki, mengatur. Rabbus samawat, yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang milik punya langit, yang mengatur langit, Allah. Disinilah dia tauhid apa? Rubu, hanya dia. Demikian juga bumi, yang mengaturnya Allah, yang menenangkannya Allah, yang menggerakkannya menjadi gempa bumi Allah. Maka jangan kita lari kepada selain Allah. Itu sebabnya dalam doa Nabi ke sebelum tidur, la malja'a aw la manja minka illa ilai. Tidak ada tempat menyelamatkan diri dan berlari kecuali hanya kepadamu. Isya? Tinggal berapa dalil nih? Ini aja belum habis ini. Ya, kita azan dulu para jamaah. Langsung sholat. Azan, sholat, nyambung lagi materinya para jamaah. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Tapi sedikit yang tadi mudah-mudahan ada faedah yang antum catat. Kita lebih mendalami. Jadi sesuai dengan temanya, mendalami. Jadi ini dasarnya, ini dasarnya, ini dasarnya. Allah Ta'ala ala wa alam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita sudah ambil dalil yang pertama. Satu surat mengandung atau di dalamnya menjelaskan 3 macam tauhid. Kemudian sudah masuk kita surat yang kedua, dalil yang kedua, surat Maryam ayat 65, satu ayat. Kalau suratul Fatihah satu surat. Kalau surat Maryam ayat 66 satu apa? Satu ayat. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabb, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka ibadahilah dia, sembahlah dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Wastabir li'ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, perhatikan ayat ini, kita akan dalami. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma. Rabb,
Tadi kita sebutkan makna dari Rabb itu mengandung 3 makna. Apa yang pertama? Mengatur. Yang kedua? Menciptakan. Yang ketiga? Memiliki. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yang menciptakan langit bumi siapa? Allah. Yang memiliki langit dan bumi? Yang mengatur langit dan bumi? Allah. Maka potongan ayat ini mengandung tauhid apa? Rububiyah. Lebih lagi ada kata-kata Rabb. Baik. Potongan yang kedua. Fa'buduhu wastabir li'ibadatih. Beribadahlah kepadanya semata dan bersabar dalam beribadah. Di sini tauhid apa? Ibadah. Nama lainnya tauhid uluhiyah. Fa'budhu. Qala Ibnu Abbas. Antum catat ini. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah. Semua yang tersebut di dalam Al-Quran dengan kata-kata ibadah, semua yang tertera, yang tersebut dalam Al-Quran dengan kata-kata ibadah, fahuwa bima'na tauhid, maka maknanya adalah tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah atau tauhid ibadah. Ini dibawakan oleh Imam As-Sam'ani dalam tafsirnya. Dan ingat, dalam tauhid ibadahlah terjadi permusuhan antara para nabi dengan kaumnya. Dalam tauhid apa? Tauhid ibadah. Sejak Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Potongan yang ketiga, Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya? Adakah engkau mengetahui Allah punya persamaan? Adakah engkau mengetahui Allah punya permisalan, baik zatnya, dirinya, atau namanya, atau sifatnya? Berarti potongan yang ketiga ini mengandung tauhid apa? Al-asma was-sifat. Tauhidul asma was-sifat. Satu ayat ini isinya 3 macam tauhid. Kemudian kita ambil ayat yang ketiga. Surat Ghafir ayat 65. Allah berfirman, Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, maha hidup. Al-hayyu la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin, maka sembahlah dia dengan memurnikan ibadat hanya kepadanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Baik, antum lihat, huwal hayyu, dia yang maha hidup. Al hayyu ini apa namanya? Nama dari nama-nama Allah yang maha hidup. Setiap nama ada sifat, berarti di dalamnya sifat Allah hidup. Al-hayat, kehidupan. Ar-Rahman, yang maha pengasih, berarti sifatnya rahmat. Al-Aziz, yang maha perkasa, berarti sifatnya Al-Izzah. Baik, di sini huwal hayy, dia yang maha hidup. Hidup
atau maha hidup, nama dari nama Allah. Berarti ini apa namanya ini? Tauhid asma wa sifat. Dan ingat, kehidupan Allah tidak serupa dengan kehidupan makhluk. Makhluk sebelum ada, dia tidak ada. Setelah dia tidak ada, setelah dia ada, dia akan dihilangkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kehidupan Allah tidak serupa dengan kehidupan makhluknya. Makhluk hidup, iya, tetapi dia hidup butuh nafas. Dia hidup butuh makan. Kalau dia laki-laki, dia hidup butuh istri. Kalau dia seorang wanita, dia hidup butuh suami. Dia butuh rumah, dia butuh pakaian, dia butuh sandal, dia butuh kendaraan. Allahu Akbar. Berarti apa? Kehidupan makhluk sangat-sangat fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup lagi maha kaya raya. Baik. Berarti di sini apa? Penetapan tauhid al-asma was sifat. Baik. La ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Atau kalimat lainnya, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat apa namanya? Kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Kenapa? Mengesahkan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Baik. Ini tauhid ulu atau tauhid ibadah. Demikian juga fad'uhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas, murni hanya kepada Dia. Doa ini adalah ibadah. Karena dia ibadah, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah, harus hanya untuk Allah. Maka ini kekhususan Allah. Ini juga di dalamnya tauhid apa? Uluhiyah atau tauhid ibadah. Potongan terakhir, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Di sini tauhid apa coba? Asma wa sifat Allah. Nama Allah, ingat. Konteksnya kalau ada nama, itulah namanya asma wa sifat. Allah, nama Allah yang paling agung. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ini tauhid apa? Asma wa sifat. Taib. Rabbil alamin, pencipta, pemelihara, pengatur semesta alam. Tauhid apa? Rububiyah. Dalil yang terakhir dalam surah Al-Maidah ayat 76. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu huwas sami'ul alim." Katakanlah ya Muhammad, mengapa kamu menyembah selain dari Allah? Kenapa menyembah selain Allah? Selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula bisa memberi manfaat. Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Potongan pertama, Qul ata'buduna min dunillah. Ini adalah pengingkaran dari Allah terhadap yang menyembah selain. Apakah atau mengapa kamu menyembah selain Allah? Mengapa? Ingat ucapan Ibnu Abbas, seluruh ayat dengan kata-kata ibadah berarti apa? Tauhid apa ini? Uluhiyah. Maka potongan pertama ini menjelaskan tidak ada hak bagi makhluk untuk diibadahi, yang berhak hanya Allah. Ini namanya
kekhususan Allah harus diperuntukkan kepada Allah, dan inilah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Potongan yang kedua, ma la yamliku lakum dharran wala naf'a, yang diibadahi selain Allah tidak bisa memberikan kalian mudarat, tidak bisa juga memberi kalian manfaat. Berarti yang bisa kasih manfaat siapa? Allah. Yang bisa kasih mudarat? Allah. Baik, memberi manfaat dan mudarat, perbuatan atau sifat? Berarti masuk dalam tauhid apa? Rububiyah. Lihat dalam hadis yang muttafaqun alaih. Ketika sahabat Umar mencium Hajar al-Aswad, Al-Hajarul Aswad yang ada di Makkah, satu-satunya ibadah kalau satu orang melakukannya, yang lain gak bisa melakukannya. Apa itu? Nyium Hajar Aswad. Jadi kalau satu nyium, gak bisa dua, apalagi tiga. Kalau ada pertanyaan, apa ibadah satu orang mengerjakannya, yang lain gak bisa mengerjakannya? Nyium Hajar Aswad. Kalau ngusap rukun Yamani masih bisa bareng-bareng. Tapi kalau Hajar Aswad nggak bisa. Kenapa? Tempatnya kecil begini. Hanya bisa masuk apa? Mulut kita aja. Kalau tawaf bisa rame-rame. Berjamaah otomatis rame-rame. Bersedekah dalam suatu waktu bisa banyak orang. Tapi yang namanya nyium Hajar Aswad nggak bisa barengan. Ketika Umar mau cium Hajar Aswad, Nabi ingatkan, Umar, kamu ini kuat, jangan sakiti orang. Dia mengatakan, ya Hajar, hai batu, a'lamu annaka hajarun, aku tahu kamu batu. La tadurru wa la tanfa'. Engkau tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa juga memberi mudarat. Padahal Hajar Aswad dari mana turunnya? Surga. Allahu Akbar. Dari surga. Tapi tidak bisa kasih manfaat, tidak bisa nolak. Apalagi batu-batuan yang antum dapat dari ya, kecuali antum pakai batu akik lah seperti ini. Ya, artinya apa? Bisa dijual beli gitu. Yang ngasih manfaat dan mudarat hanya siapa? Allah. Kenapa Umar mengatakan demikian para jamaah? Karena tadinya Umar memerangi orang yang nyembah batu. Tiba-tiba di sini Umar nyium batu. Apa tidak mirip ini gitu loh. Tetapi beliau mengatakan apa? Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Sekiranya aku tidak melihat Rasul menciummu wahai batu, aku tidak mau cium engkau. Maka agama itu dibangun atas dasar ittiba, ikuti contoh. Baik. Jadi ayat ini potongan mala yamliku lakum dharran wala naf'a, yang tidak bisa memberi kalian manfaat, tidak bisa memberi kalian mudarat. Ini tauhid apa isinya? Kita esakan Allah dalam apa berarti? Rububiyah. Kenapa? Memberi manfaat, menolak mudarat atau memberi mudarat, ini perbuatan. Yang bisa melakukan itu hanya siapa? Allah. Maka Nabi diingatkan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sekiranya seluruh umat, ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, berkumpul ingin kasih kita manfaat, lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, tidak bisa kita dikasih manfaat kecuali kalau memang ada catatannya dari Allah. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalau manusia ini kumpul kasih kita mudarat, lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, tidak akan bisa kita dikasih mudarat kecuali kalau ada catatannya. Maka riwayat yang lain mengatakan wa'lam
annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah apa yang menimpamu engkau enggak bisa akan menghindar. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak menimpa kita enggak mungkin akan datang ke tempat kita. Maka di sini tauhid apa? Rububiyah. Potongan terakhir. Wallahu huwas samiul alim. Dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pertanyaannya, berapa nama Allah di dalam potongan ayat ini? Antum? Ya. Berapa? 3. Allah As-Sami' Al-Alim. Jadi kalau antum pegang begini, pintar antum nanti. Kenapa belajar? Oh ini. Timbang antum. Wallah huwas sami' al-alim. Dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingat kaidahnya. Setiap nama pasti ada sifat. Tidak semua sifat ada namanya. Maka disebut oleh para ulama kita Asma'ullah a'lam wa awsaf. Nama Allah itu dia nama sekaligus di dalamnya ada sifat. Berbeda dengan makhluk. Mahmud, apa arti Mahmud? Terpuji. Orangnya bisa dites terpuji apa tidak? Belum tentu. Tapi Allah Azza wa Jalla As-Sami' yang Maha mendengar. Berarti apa? Pendengaran Allah tidak pernah akan serupa dengan pendengaran makhluknya. Mana buktinya? Kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Datang ke Nabi dalam surat Al-Mujadilah, wanita yang mengeluhkan suaminya yang menzihar dia. Apa kata Allah? Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah sudah mendengar ucapan wanita yang melaporkan suaminya kepada Muhammad. Apa kata Ibunda Aisyah? Aisyah ada di satu kamar, cuma di pinggir. Wanita ini berduaan dengan Nabi melaporkan suaminya yang mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi. Hai istriku, punggungmu sama seperti punggung ibuku. Artinya apa? Mengharamkan istrinya untuk digauli. Lapor sama Nabi. Wa tashtaki ilallah, dia mengeluh kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar dialog kalian berdua. Apa kata Ibunda Aisyah? Subhanalladzi wasi'a sam'uhul aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi seluruh suara. Bayangkan, ada berapa juta makhluk yang meminta kepada Allah dalam satu detik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Allah dengar semuanya. Nah, Bang Roy, jadi di dalam potongan ayat ini ada berapa nama? 3. Sekaligus berapa sifat? 3 pula. Kecuali kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, ini 1 sifatnya. 2 namanya, 1 sifatnya. Rahmah. Rahman dan Rahim. Baik. Cuma ada umum, ada khususnya. Di sini, Wallah. Sifatnya uluhiyah. Yang berhak diibadahi. As-Sami' sifatnya mendengar. Al-Alim sifatnya ilmu. Berarti apa di sini? Tauhid, al-asma was sifat. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Ilmunya Allah enggak sama dengan ilmu makhluknya. Ilmunya makhluk setetes dari air laut. Ilmunya Allah, lautan itu tambah 7 laut lagi. Sebagaimana di akhir suratul Kahfi. Qul law kanal bahru midada kalimat Rabbi lanafidal bahru
qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dengan demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, inilah dia pendalaman kita dari beberapa ayat dan beberapa surat tentang tiga tauhid ini. Maka tiga tauhid ini bukan trinitas, karena berbicara tentang yang satu. Siapa? Diri Allah azza wa jalla. Kalau trinitas berbicara tiga oknum. Oknum bapa, oknum anak, oknum ibu. Kemudian pembagian tauhid yang tiga sudah ada sejak zamannya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan ini namanya istilah. Yang namanya istilah tidak ada yang perlu diributkan. Toh juga hakikatnya sama. Sama seperti ulama nahwu ketika mengatakan ini namanya isim, keterangan, benda dan yang lainnya. Ini namanya fiil, perbuatan, masa lampau, sekarang akan datang. Ini namanya huruf. Di zaman Nabi tidak ada istilah itu, tapi itu yang ada. Demikian juga kata-kata rububiyah, uluhiyah, asma sifat di zaman Nabi enggak ada, tapi itulah yang ada. Ini adalah klasifikasi berdasarkan penelitian para ulama. Memang inilah yang ada tentang pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian para hadirin, satu bab sudah selesai. InsyaAllah besok pagi tafsir tauhid atau makna la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama saya mau bertanya, apa itu istilah ma'thuratul kubra, dan apa ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saya tidak tahu ini ada istilah ma'thuratul kubra. Yang ada dari Nabi al-ad'iyah wal adhkar, doa dan zikir. Kalau dikatakan al-ma'thurat, al-ma'thur asal dari kata athar, yang punya standar. Namun hakikatnya apa yang ditulis oleh al-imam disebut al-imam al-Hasan al-Banna, itu ada namanya kitabnya al-ma'thurat. Banyak yang dhaif. Banyak yang dhaif. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ketika kita mengenal sunnah, carilah apa yang dijelaskan oleh para ulama sunnah yang selalu membuka diri dengan dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi punya kitab Amalul Yaum wal Lailah, amalan keseharian. Al-Imam An-Nawawi punya kitab namanya Al-Adhkar. Jelas masih ada yang dhaif. Tapi apa? Sekarang dengan kita memiliki ilmu sunnah, kita diberikan prinsip berusaha mencari yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyingkirkan yang tidak sahih, tanpa melihat bahwasanya kalau penulisnya ini 100% benar. Kita katakan yang 100% benar itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi para ulama kita sudah menjelaskan ini riwayat yang sahih, ini riwayat yang tidak sahih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya mau bertanya, menuntut ilmu adalah penting. Bagaimana hukum orang yang menuntut ilmu agama sampai meninggalkan anak yang sekolah, telat jemput dan datang kajian, dosa atau tidak? La ilaha illallah. Pertama diatur. Diatur karena kewajiban juga orang tua untuk mendidik anaknya. Dia tidak bisa didiknya, dititip sama guru. Tidak ada masalah. Cuma apa? Atur waktunya supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menjelaskan kepada orang menganggap belajar dengan pedoman Al-Quran dan terjemahannya saja itu sudah benar tanpa bersandar kepada hadis atau pendapat para ulama? Rasulullah SAW bersabda, "Ala inni qad utitul Quran wa mithluhu ma'ah." Ketahuilah, Allah telah memberikan aku Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa kata beliau? Fa inna ahlas sunani a'lamu bi kitabillah. Orang yang mempelajari sunnah, dia yang lebih tahu tentang Al-Quran. Gak bisa mandiri tanpa adanya hadis,
dan tidak bisa mandiri tanpa adanya bimbingan seorang guru, dan guru perlu dicari selektif dalam memilih guru sebagaimana ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu taala, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini agama, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, tengoklah, lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu agamamu. Wallahu taala ala wa alam. Dalam hadis sahabat Auf bin Malik mengatakan umat Yahudi pecah 71 golongan dan hanya satu yang masuk surga. Ini maksud hadis tersebut bagaimana? Pertama, kita tidak peduli Yahudinya, yang kita peduli kita. Kenapa? Karena akhir hadis yang sangat penting. Ya, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku pecah menjadi 73, semuanya di neraka kecuali satu. Lihat pertanyaan sahabat. Enggak ada yang mengatakan yang satu itu mana ya Rasulullah, Yahudi itu? Nasrani itu yang satu itu mana ya Rasulullah? Tapi yang ditanya oleh Rasul, oleh sahabat, manin najiyah? Siapa yang selamat yang satu ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan ikut sahabatku. Jadi jawabannya ada pada akhir hadis. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana tentang Asmaul Husna dan 20 sifat Allah seperti wujud, qidam, baqa dan yang lainnya? Pertama, Asmaul Husna ada. Dialah nama-nama Allah yang terkumpul dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Cuma perlu diteliti kesahihannya, karena ada beberapa yang tidak pas. Di dalam cetakan Quran ada Asmaul Husna, perlu diteliti. Nabi SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atun illa wahidah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang ahsaha dakhalal jannah. Ibnul Qayyim menjelaskan apa arti ahsaha? 3, hafal lafadznya. 2, fahami maknanya. Yang 3, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Jadi bukan sekedar dilantunkan. Adapun sifat 20 ini adalah berangkat dari akidah kullabiyah. Yang mana sifat yang 20 asalnya hanya 7 sifat. Yang disebut 7 ini sifatul ma'ani. Apa itu? Hayat, sama, basar, kalam, ilmu. Ini diantara 7 sifat tersebut. Kenapa ditetapkan 7? Kenapa dikembangkan menjadi 20? Dikatakan karena yang 20 ini cocok dengan akal. Ini sandaran pertama, cocok dengan akal dan cocok dengan dalil. Baik, kita katakan kalau menengok hadis itu, Allah memiliki berapa? 99 nama, 100 kurang 1. Kaidah tadi, setiap nama ada sifat. Berarti apa? Yang 20 membatalkan yang 100 namanya. Yang 20 ucapannya ulama, yang 99 sabda siapa? Rasul. Baik, itu keutamaannya yang 99, bukan berarti Allah punya 99 saja. Karena riwayat yang lain menegaskan dalam doa sedih, susah, gundah gulana, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madhin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib 'indak. Hadis ini menerangkan, ya Allah, intinya aku minta kepadamu dengan nama-nama yang kau namakan dirimu, yang kau turunkan dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan seorang makhlukmu, atau yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Ini menunjukkan bahwasanya banyak nama-nama Allah dan sifat Allah yang tidak disebutkan kepada kita. Maka Ahlus Sunnah menetapkan nama Allah tidak terhitung dan tidak terhingga. Demikian juga sifat-sifatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz,
Kenapa tauhid dibagi tiga? Ya tadi antum pengajian, itulah dalilnya. Karena dulu sebelum saya ngaji tidak dibagi tiga, ya karena antum nggak ngaji masalahnya. Tapi sekarang sudah ngaji, ya itu dah dalilnya. Tidak bisa kita buat-buat, memang itu adanya sudah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Saya punya teman belum mengenal Tuhan, Allah. Namun teman tersebut sudah mulai penasaran tentang adanya Tuhan. Ya, apa kata kunci yang bisa kita berikan kepada teman tersebut untuk kemudian dia bisa meyakini bahwa Allah itu benar ada? Tidak usah jauh-jauh. Kau ini ada, kenapa? Apakah engkau menciptakan dirimu sendiri? Ya. Maka Allah mengatakan apa? Dalam Al-Quran menjelaskan tentang membuktikan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka tercipta tanpa pencipta, ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri? Nah, ini dia sekarang. Engkau ada, siapa menciptakan engkau? Orang tua saya. Orang tuamu siapa menciptakan dia? Orang tuanya. Kalau begini nggak habis. Oh Adam, percaya Adam? Percaya. Nah, yang menciptakan Adam itu dialah yang menciptakan kita dan menciptakan segala-galanya. Yang seperti itu butuh kesabaran, butuh kesadaran, dan butuh doa. Semoga diberikan hidayah. Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian berikan kami nasihat menyikapi pemilu akhir-akhir ini. Fitnah sangat besar. Nasihat secara umum para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Pertama, ya, tidak boleh terlalu menyibukkan diri dengan hal yang seperti ini. Kenapa? Ungkapan ulama kita, Al-Imam Al-Albani mengatakan, minas siyasah tarkus siyasah, termasuk politik meninggalkan politik. Kita sekarang belajar agama. Dengan kita belajar agama ini, kita merujuk ke fatwa para ulama. Karena apa? Karena istilahnya ini nazilah, hal yang baru, kontemporer bagi kita di negeri ini. Tapi kalau di negeri lain, kerajaan sistemnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena yang memilihnya adalah para ulama, ahlul halli wal aqdi. Adapun kita sekarang yang memilih semua, bahkan sekarang orang gila. Nah, ketika kita belajar Islam yang benar ini, kita akan tahu bisa bersikap bagaimana. Kapan bolehnya kita memilih dan kapan bolehnya kita tidak memilih. Merujuk ke fatwanya para ulama yang memumpuni dalam hal ini. Bukan bertanya kepada saya, para jamaah, tapi tanyalah para ulama kita, dan betapa mudahnya kita mengakses fatwanya para ulama kita. Tentu di antara sikap mereka mengatakan, ya, apa yang terjadi di negeri kalian, kalian mengambil akhaffud dararain, mana mudarat yang paling ringan. Kalau pasangan nomor ini lebih berbahaya, ini yang kurang bahayanya, maka apa? Yang kurang bahayanya. Tapi tentu ini harus kebimbingannya para ustadz dan ulama. Nggak bisa, belum tentu antum bisa menentukan, oh ini kurang bahayanya, ini besar bahayanya. Dan ini bukan konsumsi umum. Ya, bukan konsumsi umum. Nanti antum tanya ustadznya, apa sebenarnya dudukkan permasalahannya. Wahakadha. Kenapa? Sebatas itu saja diperkenankan dalam agama kita. Antum tidak usah menjadi tim sukses. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya antum yang sukses, orang yang nggak sukses. Bagaimana? Karena antum mulai bohong. Wah, di sini banyak pendukung kita, cairkan. Cair. Ternyata apa? Begitu penghitungan, nol. Maka hal yang seperti ini para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, dikatakan irtikab akhaffud dararain, mengambil mudarat paling ringan. Jadi pas nyoblosnya saja selesai urusan. Tapi kalau antum gonjang-ganjing terus up to date, tapi tanya begitu tauhid, enggak tahu. Padahal marabbuka. Jangan-jangan apa yang menjadi jagoan antum, kau langsung serangan jantung, mati. Mau jawab apa antum dikubur?
Nah, inilah para jamaah. Maka apa? Antum tanya kepada kibarul asatidah, ustaz-ustaz kita yang besar, dan antum japri atau wapri. Ya, dan jangan langsung main share nanti, langsung share ini fatwanya ustaz ini. Sehingga apa? Dipakai ngantam saudaranya lain. Kenapa kita ini main share? Maka itu nasihat saya para hadirin rahmatullah azza wajalla. Pertama, terus kita belajar. Dengan kita belajar akan menimbulkan kedewasaan. Dan kita pun punya adab. Apa yang pantas saya tanyakan, atau siapa yang pantas saya tanyakan hal ini, kemana saya bertanya? Bagaimana penerapan kaidahnya? Wahakadha. Adapun sibuk gonjang-ganjing, bahkan ikut share setiap baru politik atau masalah politik yang terbaru, yang panas-panas, luar biasa. Tapi kalau video kajian, antum lihat, karena ini musim politik, yang paling banyak pelawarnya politikus. Yang membawa berita terbaru pasti ramai para jamaah. Tapi kalau yang kajian yang sunnah, ya apa adanya sudah. Allahul musta'an. Kalau kita tidak baik, nggak mungkin juga baik lahir pemimpin para jamaah. Maka ya, mari kita yang baik ini belajar dengan baik sehingga kita bisa menentukan ini yang hak, ini yang batil, ini yang lebih bermanfaat, ini yang tidak ada manfaat, ini lebih mudarat, ini yang kurang mudaratnya. Ya, jangan itu terus menjadi sarapan. Bangun tidur langsung buka apa berita hari ini. Bangun tidur baca zikir gitu. Wahakadha. Saya kira demikian para hadirin apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam ini. Besok pagi kita lanjutkan. Sudah saya fotokopikan materinya, tinggal dibagi besok pagi. Kemudian juga besok malam di Nurul Huda sudah ada juga materinya. Kemudian pagi subuh di Al-Ghuraba juga sudah ada materinya. Saya akan berusaha setiap datang antum terima materi supaya bisa catat insyaallah taala, pulang bisa dimurajaah. Oh ini dia, ini dia, ini dia. Insyaallah lebih bermanfaat para jamaah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami yang menyampaikan dan semua ikhwan yang ada di Bali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.